Halo semua, apa kabar hari ini? Kembali lagi dalam acara podcast Unsia. Nah, kali ini yang akan menemani kalian adalah saya, Mimin Rizky. Biasanya kan sama Kak Mei ya, cuma Kak Mei hari ini sepertinya sedang berhalangan. Nah, kali ini kita kedatangan mahasiswa-mahasiswi yang belum lama ini meraih prestasi dalam acara Accounting Debate Competition. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama mereka, tetapi harus diinfokan dulu nih. Hari ini Mimin tidak sendirian, melainkan juga bersama dengan Ibu Kaprodi Akuntansi. Di sini ada Ibu Nurhayati Siregar dan Halo. juga ada Bapak Kaprodi Informatika Pak Riyad Sahara. Hai Pak. Hai. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, Ibu? selalu baik. Alhamdulillah ya, baik. Ini selamat datang di podcast Unsia. Sepertinya ini perdana ya, Iya. Bapak Karega sama. Iya. Harusnya ada sambutan yang wah nih buat kita. Oh iya ya ampun. Yang pertama Panitia mana panitia? Oke, nah kali ini kita bersama-sama dengan kawan-kawan dari lintas prodi yang berhasil masuk dalam perempat final acara Accounting Debat Competition. Nih teman-teman, jadi hari ini walaupun topiknya adalah Accounting Debate Competition, tapi ini diikuti oleh tim yang beranggotakan lintas prodi. Ini kita kenalan dulu ya sama Oke. teman-teman yang sudah hadir. Halo semua, selamat siang. Kita kenalan dulu yuk, satu persatu yuk. Ini dengan siapa aja? Mungkin mulai dari Vera. Hai Vera. Hai Vera. Halo Kak. Iya, assalamualaikum. Nah, Vera. Waalaikumsalam. Baik, Vera. Ya. Saat ini selain kuliah itu kesibukannya apa aja? Kalau saya kebetulan kuliah di 2 universitas. Dua universitas. Oke. Luar Ya. biasa. Baik. Vera Terus ini dari prodi mana Mas Rizky? dari prodi mana? Oh, ini yang mau nanya Pak Riyad tuh. Iya. Coba ditanya tuh sama Pak Riyad, Vera dari prodi mana? Masa perkenalannya biar lengkap perkenalan. Oh ya tuh biar lengkap. Kata silakan. Saya anaknya Ibu Nur dari Prodi Akuntansi. Wah, anaknya Bu Nur langsung. Pak Riyad nanti anaknya ada lagi kan? Oh, iya. Saya udah besar-besar kayaknya. Ya. Udah besar-besar ya ampun. Ini domisilinya mana? Vera, Kak Vera ya. Kita panggilnya Kak Vera aja ya. Kak Kak Vera V. domisilinya di mana? Maaf Kak, jaringannya barusan keputus-putus. Oke. Kamu domisilinya di daerah mana? Provinsi apa? Iya, baik. Ini kita mungkin langsung ke Joen aja ya. Ini ada juga Joen yang telah hadir. Kenapa kita bisa tahu? Karena nama di Zoom-nya sudah menampilkan namanya ya teman-teman ya. Ini bukan spoiler gitu. Wah. Oke, hai Joen. Apa kabar? Hai Kak, baik. Iya, kita ini ngomong-ngomong ini kan podcast Unsia bakal banyak ditonton. Mungkin kalau daripada ditanya, kamu bisa memperkenalkan dirimu lebih dulu. Silakan Joen, sibuknya apa? Semuanya, saya saat ini bekerja sebagai guru bahasa Mandarin di salah satu sekolah swasta di Batam, Riau. Jadi saya kerja sambil kuliah. Oh, anaknya siapa kamu Oke. Joen? Wah, Anaknya Maria atau Bu Rega? Yang mana? Tapi dari dia- Prodi Informatika. Oh, iya, maksudnya dari mahasiswa prodi. prodi informatika. Wis. Anaknya Pak Riyad. Sebentar, ini guru bahasa Mandarin, prodinya informatika. Canggih, luar biasa ya Pak Riyad Dari ya. Batam. Jadi punya latar belakang yang sudah pro di awal, Mm-mm. masuk di informatika. Nih sayangnya Masuk. tadi Jadi nanti develop aplikasinya bisa ada translate bahasa Mandarin ya. itu pasarnya terbuka lebar coy, kayak gitu coy. Mantap. Oke. Tapi Joen domisilinya di mana Joen? Batam. Batam. Saya Batam ya? domisili Batam. Batam, baik. Oke. Nah, selanjutnya ini ada Julia. Hai Julia. Halo, Halo, apa kabar? baik. Iya. Nah, Julia silakan kita kenalan dulu yuk nih, memperkenalkan diri pada teman-teman pendengar podcast kita hari ini. Halo semua, saya Julia Resi, domisili Makassar, dari Prodi Informatika juga. Oh, anaknya Pak Riyad juga. Wadidaw, Dua. mantap. Dua Satu ya. tidak cukup, harus ada dua. Oh, gitu ya. Ini oke baik. Pak Riyad anaknya 2. Pak Riyad anaknya 2. Cuma kita lagi bertiga saat ini formasinya ya. Cuma kayaknya si Vera ini ya karena Jaringan ya. jaringan terus dia out ya.
Nanti bisa join lagi. Nggak Oke. apa-apa, nanti bisa join lagi. Nah, ini pertama-tama tadi kita udah kenalan selintasan sama kalian. Nah, Mimi mau tanya dong, ini kawan-kawan ini dapat informasi tentang Unsia atau kenalan sama Unsia tuh dari mana sih asalnya? Cerita dong. Dari Joen dulu ya kali ya. Joen, Boleh. gimana Joen? Kalau saya sendiri dapat info Unsia sih dari Facebook, ikon Facebook. Oke, baik. Terus langsung daftarnya lewat mana? Langsung direct Unsia atau gimana? Dari Unsia. Oh, baik. Sama siapa? Mimin Holis, Mimin Dwi, atau Mimin yang mana? Kita punya beberapa Mimin soalnya. Lewat website sih, nggak Oh, lewat. iya. Oke, baik. Sip. Nah, ini selanjutnya ada aku ke Julia dulu ya. Oke, Julia, gimana kamu bisa Ya. kenalan dengan Unsia nih? Ceritain dong. Kalau kenal Unsia tuh dari komentar YouTube-nya orang. Hah? Komentar YouTube? Komentar. Gimana cerita itu Salah komentar satu YouTube? pengguna YouTube yang sering baca komen di konten. Apa memang komen kita tuh aneh-aneh Jadi- biasanya? Komentar netizen itu Nggak, kalau jadi gitu waktu- gimana? Jadi waktu itu lagi nyari-nyari universitas gitu kan, kayak universitas luar negeri gitu kegiatannya orang gimana. Terus pas lihat salah satu universitas online-nya luar negeri, ada yang komentar katanya di Indonesia juga ada. Jadi di situ kenalnya. Oh, siap, mantap. Luar biasa ya. Komentar YouTube. Karena Cyber Asia. Jelas. Ya, kita memang kita juga punya ya mahasiswa di luar ya. Di Banyak ada. akuntansi. Ada di USA Ada, ada. Jepang Di ada. akuntansi Dubai berapa ada. sekarang? Ada berapa? Ya Ingat kurang nggak? lebih 5 ya. 5 ya? Jepang Ke- ada, Korea yang paling banyak ya. Ya. Informatika sama Di juga. Korsel itu ada sekitar 4 orang, USA 1, Dubai 1. Ya, kurang lebih itu sih ada sekitar 5 sampai 8 orang sih di luar. Mantap. Oke. Jadi kamu tidak salah Julia, memang mahasiswa kita tersebar di macam-macam negara ya sekarang ya. Nah, ini Vera sudah ikut bergabung kembali. Hai Vera. Hai Kak Vera. Kedengeran nggak suara Kak Vera? Kak Vera. Iya, sepertinya belum terdengar ya. Ya, Oke. ada. Iya, hai Kak Vera. Ini tadi kita sempat terpotong nih. Tadi di domisilinya di mana tadi Kak Vera? Tapi suaranya putus-putus sekali. Sebentar saya pindah dulu. Oh, baiklah, siap. Pindah ruangan nggak apa-apa untuk sementara ya, asal jangan pindah ke tempat lain. Jangan pindah ke lain hati. Waduh, pindah ke lain hati. Baiklah. Oke, ini selagi menunggu Mbak Vera pindah ke ruangan lain, mungkin kita tanya-tanya dulu yuk tentang lomba yang barusan rekan-rekan ini ikuti. Ini lombanya ini accounting debate competition ya. Nah, ini mungkin Bu Regar bisa cerita dulu dong, ini sebenarnya lomba apa sih? Karena accounting kan biasanya paling dekat dengan prodi yang Bu Regar pimpin ya. Ya. Apa namanya, si Vera ini sebenarnya juga pernah ikut lomba debat, dia juara dia. Oh ya? Debat dia enggak, tapi yang lain. Matematika dia ikut tentang konten. Nah, dia juara. Makanya pada saat ada debat, karena kita juga belum pernah, makanya Vera aku ikutkan, terus dia mau. Pertama kali sih ditelepon sama Mas Bro. Mas Bro, asik panggilannya Mas Bro ya. Manggil dia Mas Bro ya. Oke. Tapi Dan bukan combro, Bro. Ya tolong ya Bro, itu gorengan dong. Gimana? ya katanya gini, ada nggak mahasiswa yang mau ngikut gitu kan? Nah, pertamanya sih udah formasi udah lengkap dengan mahasiswa telekomunikasi Dari prodi komunikasi itu. komunikasi. Ternyata pada saat mereka Zoom dan lain sebagainya, katanya nggak hadir gitu ya, yang dari komunikasi tersebut. Ya udah, akhirnya saya langsung ke Vera dan Vera bersedia. Nah, pertama kali ngikut, nah belum tahu nih konteks yang mau didebatkan apa gitu. Nah, kebenaran aku juga lagi di luar dan pada saat berbicara itu rekan-rekan mahasiswa tuh tidak mendengar suaraku. Oh, gitu. Jadi akhirnya aku kontak Mas Bro gitu kan, kontak Mas Riyad. Mas ini gimana Mas gitu. Akhirnya barulah beliau mengirim itu kan udah dikirim by Outlook gitu. Udah, ternyata mereka itu pertama kali mau ngebahas standar ya Jo ya. Standar akuntansi gitu. Terus akhirnya kayaknya
Prinsip akuntansi. Oke. Nggak menarik gitu kan, nggak menarik banget temanya gitu. Ya udah fraud dan agak ada berbagai macam pilihan pada saat itu gitu loh. Nah kemudian setelah saya dapat, baru saya lihat ternyata temanya bukan ini gitu. Gitu. Terus langsung aku info, ternyata temanya itu tentang ada kan negara-negara ASEAN itu baru membuat namanya RCEP, jadi komprehensif negara-negara Indonesia, ASEAN lah ya. Nah itu baru dibentuk 2020 untuk bilangnya menanggulangi kondisi perekonomian ASEAN gitu. Nah ini baru gitu. Nah ternyata itu yang dibahas tentang itu gitu. Nah baru aku infokan ke mereka dan mereka langsung cepat tanggap. Oh gitu ya? Langsung merubah topik gitu. Langsung merubah topik. Dan syukurnya saya kirimi mereka itu info-info tentang topik ini gitu. Baik, ini yang menarik sebetulnya gini. Tadi ketika Bu Regar mengkonfirmasi itu langsung ke Joen, sementara Joen ini kan prodi informatika nih. Ini yang menarik adalah teman-teman pendengar sekalian. Jadi tim ini walaupun lombanya adalah akunting, ini terdiri dari lintas prodi. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol dulu ya, cari tahu gimana sih ceritanya kalian nih bisa bikin tim di lintas prodi. Mungkin dari mahasiswa dulu ya kita dengar ceritanya. Boleh. Dari Julia sekarang. Coba Julia, gimana ceritanya nih? Kok kamu bisa ikut gabung dalam tim lomba debat ini? Kebetulan suka aja debat waktu SMA gitu, berapa kali ikut lomba. Jadi pas ada yang ngajak itu ya udah ikut aja, lumayan menantang. Oke, baik. Jadi langsung tertantang ya. Itu lewat apa biasa? Email, WhatsApp atau Telegram? Kalau kita biasa Telegram ya komunikasi ya. Komunikasinya. Pakai apa dulu biasanya medianya? Kalau SMA ya? Enggak, yang sekarang nih mulai komunikasinya pakai media apa? WhatsApp, email atau pakai aplikasi yang lain? Biasa WhatsApp, Telegram juga ada. Oke, baik. Nah, kalau Joen, gimana Joen? Kamu gimana ceritanya bisa ikut lomba tim ini sama Bu Regar langsung ya? Kamu Bu Regar ngubunginnya siapa sih? Vera atau dari Joen langsung? Mereka punya grup ya? Grup debat, jadi kita dimasukin. Si Kak Joen ini, dia mengajukan proposal untuk lomba debat nih. Karena kan kebetulan si Kak Joen dari informatika. Dan memang waktu itu pernah saya share nih untuk teman-teman yang memang itu kan salah satu kegiatan kemahasiswaan juga. Jadi nanti bisa buat prestasi akademiknya teman-teman mahasiswa juga. Kebetulan Kak Joen ngajuin proposal, Pak saya mau ikut lomba debat ini segala macam, dan menanyakan apakah universitas bisa support. Saya bilang kalau ada mahasiswa yang punya atau ingin mendapatkan prestasi, itu pasti akan disupport secara full. Betul. Lalu oke lah, buat proposalnya ke saya gitu, ajukan ke saya. Timnya udah ada belum? Udah ada Pak gitu. Tadi yang awalnya Bu Regar cerita nih. Tadi awalnya adalah 2 orang tim dari informatika, ini ada Kak Joan sama Kak Julia, dan satu lagi dari teman kita di komunikasi. Tapi karena memang ada halangan atau ada hambatan dari teman kita di komunikasi, akhirnya kita gantikan dengan Kak Vera ini dari akuntansi. Karena memang menurut saya sendiri butuh ada orang akuntansinya nih, mengingat temanya adalah debat Inggris ya. Tapi topiknya atau temanya akuntansi banget. Dan kebetulan begitu hubungi Bu Regar, Bu Bro, ada nih salah satu mahasiswa akuntansi yang memang biasa debat juga. Oke, join ke tim. Nah, join ke tim, mereka akhirnya sering diskusi, sering latihan gitu, dan dipandu atau dibimbing sama Bu Regar, karena saya sendiri kayaknya nggak ada background di akuntansi banget gitu. Jadi hanya mensupport aja untuk mahasiswanya untuk ikutin kegiatan ini, dan teknis detail untuk lomba debatnya apa yang dibahas saya serahkan ke Bu Regar. Oke. Nah ini Vera sudah Kak Vera sudah kembali bergabung. Cuma kayaknya seru untuk mendengarkan cerita dari Bu Regar dulu nih. Bu Regar, mahasiswanya satu di Batam, satu di Makassar. Vera di mana lokasinya? Di Garut, Kak. Garut. Jadi wilayahnya beda-beda. Gimana caranya membimbing mereka dalam sebuah tim untuk ikut lomba tingkatnya nasional ya, lombanya ya? Internasional. Oh, internasional bahkan tuh. Gimana Bu Rega ceritanya tuh untuk bimbing mereka ikut lomba internasional ini? Secara garis besar ternyata mereka tuh sudah saling punya
punya chemistry ternyata Mas Rizky. Chemistry-nya udah siap. Chemistry udah kuat banget gitu. Jadi Canggih. kalau kebenaran banget setiap mereka bilang, saya bilang saya tolong diundang pada saat latihan gitu ya. Diundang ternyata saya lagi ngajar gitu-gitulah ya. Tapi pas saya pantau, saya kasih masukan-masukan, ya mereka sudah bisa dan ada grup kebenaran ya. Jadi kemudian kayaknya di leadernya itu si Joen ya, gitu ya. Jadi saya melihat nih Joen dengan adik-adiknya, rekan-rekannya tuh sangat nge-leader banget gitu. Adik-adik. Ini Kak Joen kan baru gabung ya 2000. Angkatan berapa Kak Joen? Mereka kayaknya suka ngelucuin si Vera nih kalau. Rekan-rekan ini sekarang angkatan berapa sih? 2000 baru masuk ya? Baru masuk. Baru Baru masuk. masuk semua, Jadi angkatan 2 ya. Angkatan dua ketiga. Jadi ganjil. ganjil Angkatan 2 ganjil. 2021 2022. Iya. Ah. Di Telegram sih kita namanya angkatan 2 ganjil. Ya, teman-teman ya. Angkatan 2 ganjil. Angkatan 2 ganjil ya. Tapi membentuk tim di WhatsApp bagus sih gitu kan. Jadi yang penting komunikasi ya. Iya, jadi antar pada dasarnya mahasiswa ya. walaupun tempatnya berbeda-beda, jauh mau di antar pulau gitu ya, antar provinsi gitu, nggak masalah. Oke, itu Zoom atau gimana biasanya? Mereka Zoom latihannya. Oke, baik. Nah, ini kalau gitu kita kayaknya harus dengerin juga nih cerita ketika ngikutin lomba ya. Ini lombanya gimana? Mau dari siapa nih? Dari Kak Vera deh. Tadi Kak Vera belum banyak bersuara. Gimana Kak Vera? Waktu ikut lomba itu gimana ceritanya? Ada apa namanya? Ceritain dong dari mulai start sampai finishnya tuh berapa lama, terus kemudian gimana sama timnya untuk ikut lomba. Seperti yang Bu Nur tadi katakan, kalau saya itu masuknya kehitung belakangan ya. Dan waktu ditelepon saya kira lombanya lomba debat bahasa Indonesia biasa skala nasional. Oh iya, saya mampu, saya sanggup. Pas udah masuk, udah terjun, dikasih tahu bahwa ini skala internasional. Jadi kayak saya terjebak. Justru itu Tapi kejutan yang malah gitu. perempat final loh masuk loh. Itu Ya. bukan prestasi remeh, itu sudah bagus banget karena baru dijebak sudah rekan-rekan ikut dalam kaliber internasional. Dapatnya perempat final, masuk Perempat final, quarter final. Quarter Nah, final. berarti yang menjebak Kaprodinya nih, tukang jebak nih kayaknya. Oh, baik ya. Ini jebakan yang bagus jadi sebenarnya. Tapi salut ya sama Joen, aku benar-benar salut sama Joen ya. Karena Joen basicnya dia Inggrisnya pinter banget tuh Joen. Betul. Jadi Vera sama Julia kayaknya dibimbing banget gitu. Wadidaw. Aku kasih mereka bahasa Indonesia translate terus ditranslate sama Joen gitu. Jadi Kak Joen bisa berapa bahasa sebenarnya? Tadi Mandarin guru, ini Inggris kata Bu Regar sudah jago banget. Ada lagi bahasa yang lain Kak Joen? Mungkin bahasa kolbu gitu? Bahasa hati. Coba gimana nih Kak Joen? Gimana ceritanya nih lomba tuh sebelum ya? Berarti itu pra ya? Belum sebelum perlombaan kata Bu Regar kan Kak Joen banyak membantu transliterasi dari dokumen-dokumen dikirim Bu Regar. Coba dong diceritain gimana tuh tahap persiapan sebelum mengikuti lomba. Persiapannya sih pas awal karena kebetulan Vera masih baru gitu ya, jadi kami jelasin dulu gimana sih debat dalam bahasa Inggris, terus pas bahan-bahannya tentang akuntansi yang tentang kerjasama ASEAN ini kami masih baru juga, jadi kami perlu dalamin. Ya, saya sebagai teman gitu ya, dan dalam tim, jadi kita saling membantu. Jadi saya ambil inisiatif jelasin gitu, saya leadernya juga. Iya, saya juga jelasin dalam bahasa Inggris supaya terbiasa dalam bahasa Inggris, karena debatnya dalam bahasa Inggris gitu. Baik, luar biasa. Ini persiapannya kurang dari 2 minggu mereka tuh. Taruh sebentar. 2 minggu. Kurang dari bukan 2 sebulan, minggu. 2 minggu ya. Jadi kalau nggak salah memang awalnya tahu ya tentang temanya akunting, tapi belum tahu garis besar yang nanti akan dibahas dalam perdebatan itu apa gitu. Jadi makanya teman-teman ini awalnya membuat tema sendiri, dan begitu kita cek lagi dari poster perlombaannya, ternyata ada tema spesifik yang akan dibahas. Dan itu kalau nggak salah sudah tanggal berapa ya? Buat kualifikasi tanggal 13 ya, Kak Joan ya kalau nggak salah ya? Iya. Itu sekitar tanggal 2 atau tanggal 3 itu kita masih
bahas yang lain bukan tema spesifik itu. Wadidaw. Dan setelah tanggal itu 3 itu baru saya koordinasi sama Bu Regar. Bu, ini kayaknya topiknya salah yang dibahas sama teman-teman kita. Oh iya, coba kita posternya. Ternyata salah. Dan habis tanggal itu baru Bu Regar nyusun apa aja sih yang akan nanti bisa dibahas untuk tema atau bahan untuk didebatkan gitu. Jadi memang benar-benar kurang dari 2 minggu persiapannya. Itu apa aja sih poin-poin penilaian dalam lomba perdebatan itu? Mungkin teman-teman ada yang lebih sharing. memahami untuk Julia poin penilaiannya itu apa aja ya? Kak Joen mungkin atau Julia? Boleh, saya yang jelas. Jadi kalau dalam debat itu ada 3 hal yang dinilai. Pertama, isinya, yaitu apa aja yang kita sampaikan, the matter. Terus yang kedua ada metodenya, yaitu caranya, seperti cara penyampaiannya, apakah terstruktur atau enggak. Lalu yang terakhir ada manner, yaitu sikap. Apakah kita bersikap santun dalam menyampaikan bantahan, sanggahan, dan menyampaikan argumen seperti itu. Baik, jadi 3 pointers ya. 3 pointers. Kalau mattersnya dibimbing langsung sama Bu Regar ya, langsung ya. Itu gimana tuh? Itunya tuh, pointersnya apa aja mau dibawa buat ketika perlombaan? Jadi gini, pada saat setelah saya dapat tuh saya cari tahu debat ini apa gitu. Nah, terus saya baru mau men-share ke rekan-rekan mahasiswa. Ini nih loh sebenarnya nih. Nah, kemudian saya baru kasih makalah-makalahnya. Itu banyak banget. Nah, saya pikir wah mereka sanggup nggak ya memahami ini gitu dalam waktu sesingkat ini gitu. 2 minggu ya? Kurang 2 minggu. Kurang dari 2 minggu. Kurang dari 2 minggu loh. Terus pertama kali kan dibahas mereka standar, kemudian ganti dengan gaji ya. Kemudian wah salah gitu, gaji akuntansi, akuntan. Oke. Nah, salah tuh pas saya kasih tentang materi perserikatan ini, RECP ini. Nah, mereka langsung cepet tuh gitu. Itu padahal itu bahan banyak banget saya kirim ke mereka gitu kan, coba pelajari ini gitu kan. Nah, langsung mereka sudah bisa membentuk opini sendiri dan mereka udah mulai berlatih. Baik, canggih. Kurang dari 2 minggu. Saya kira cuma satu bulan lah. 1 bulan kan udah ekspres gitu. Nah, ini ekspres ya, tim ekspres. Ini gimana ceritanya sih kalian katanya sudah ada chemistry? Kayaknya setiap hari ngobrol atau gimana? Pariat mungkin ini kan ada 2 nih dari prodi informatika, memang sahabat dekat atau gimana? Kayaknya ya. Coba kita konfirmasi ke Julia. Aku yang bersangkutan. Oke, Julia. Nge-freeze kayaknya Zon dan Julia. Ini nge-freeze. Oh, ada suaranya. Terdengar ya suara ya. Cuma ini ada. Oke. Gimana Julia, ini memang kayaknya dekat banget ya sama prodi informatika ya? Iya, satu prodi. Joan. Ada beberapa yang satu kelas ya mata kuliahnya ya? Satu kelas bahkan. Iya, satu kelas semua mata kuliah. Jadi temenan ini sebenarnya itu ada istilah menarik nih. Teman online membawa prestasi. Iya kan? Ini enggak pernah ketemu kan? Enggak pernah tatap muka kan aslinya ya? Kak Joen sama Kak Julia ya, karena Kak Julia di Makassar, Kak Joen di Batam. Begitu juga dengan Kak Vera di Garut. Ini sebenarnya kalau mungkin 20 tahun lalu nggak terbayang kali ya. Mahasiswa bukan dari satu provinsi bahkan itu bisa bekerja sama menang lomba debat gitu ya. Masih banyak batasan dan kalian adalah bukti bahwa batasan itu bisa atasi dengan teknologi. Iya, bener ya. Atasi ya. Teknologi. Iya kan. Nah, ini termasuk ada kalau dari selama perlombaan, sebenarnya sih kalau perlombaan kayaknya standar ya. Maksudnya ikut lomba debating kalau lomba debating begitu online juga kan ya. Saingannya berapa negara, teman-teman? Dari Julia mungkin? Ada Malaysia sih. Ada Malaysia terus? Setahu saya cuma sampai Malaysia. Oh, jadi 2 negara aja? Ya, kayaknya. Oh, 2 negara. Dan mereka awalnya langsung dengan Malaysia. Maksudnya? Debatnya langsung dengan negara Malaysia. Oh, baik. Jadi 2 negara ya, bilateral ya. Oke, sip. Ini mungkin ini kan ada Kak Vera. Kak Vera, kalau di lomba debat itu Kak Vera, terdengar suara kami? Oke, ya, terdengar. Nah, kalau untuk lomba debat dengan Malaysia itu, menurut kamu apa yang paling berkesan?
ya. Takut karena pas namanya itu Red Shark kalau nggak salah ya itu. Apa? Itu adalah Red Shark. Iya. Red Shark hiu Hiu merah. merah gitu kan. Timnya red. Kalian apa? Baby blue. Aku bilang sama Kak Jo, Kak, aku takut. Wadidaw. Ganas-ganas. Ganas dong dia kena red shark ya. Wah, kayak gitu Red harusnya Shark. saya ikutan ya. Ganti jadi Black Shark saya. Wadaw, game dong. Konsol game. Ya. Terus gimana, Kak Vera? Tapi mereka bilang jangan takut. Iya ini deg-degan. Iya gak boleh dumba-dumba katanya. Dumba-dumba. Oke, baik. Iya, itu Dumba-dumba. mereka ada Sama nanti istilah. dumba-dumba. Oke, baik. Saya Bahasa deg-degan generasi katanya. sekarang, Bro. Bahasa generasi sekarang siap. Nangis tuh sebenarnya. Yo Allah nangis. Sedih bener. Takut, bener-bener takut. Tapi Kak Jo sama Kak Jo katanya jangan takut, ada kita itu tim. Kita itu bukan orang lain, kita bisa bersama-sama gitu. Dan dari situ kayak iya bener harus optimis. Harus bisa mengeluarkan opini. Tadinya takut tiap mau ngomong tunggu aja. Tapi pas dari situ ada dorongan, oh iya bener, aku harus meluapkan apa yang aku pikirkan tanpa harus takut gitu. Dan dari situ muncul keberanian, aku mau ngomong ini ya. Dan mereka benar-benar ngeapresiasi. Kalau misalkan ditanya yang paling berkesan itu apa? Yang paling berkesan itu karena kalau nggak salah itu waktu itu kita kan mau poi gitu ya, tapi seru gitu karena Kak Jo itu sebagai leader lihat tangan aku di layar gini. Jadi kalau misalkan ini udah bener-bener jadi angka 1 dan udah kayak gini, kita bener-bener open mic semua poi gitu. Jadi mereka itu langsung gitu kaget. Oke. Oh jadi kelihatannya langsung kompak ya. Oke, kita tanya dulu nih sama Kak Joen. Karena kamu yang menunjukkan tangan, gimana ceritanya ini? Ini ada temanmu yang mau nangis-nangis, gimana menenangkannya? Luar biasa ya. Ini penyejuk sepertinya ya. Grup-grup itu bisa jadi penyejuk ya. Gimana Kak Joen? Iya, karena saya dari SMA udah biasa debat ya, jadi menurut saya itu sesuatu yang sangat bagus untuk ikut. Jadi saya motivasi itu penting banget, apalagi dalam satu tim, karena dalam tim itu solid itu kan perlu banget gitu. Jadi harus dibangun semangatnya. Apalagi Vera ini kan hebat, dia udah pernah juara debat juga. Jadi tinggal dibangun kepedeannya lagi aja gitu. Wah, oke siap. Ini Kak Julia juga ikut ya berarti ya, mendorong-dorong anak orang ya. Mendorong-dorong anak orang dan ya. tadi Supaya tetap menjerumuskan dulu. semangat. Iya. Oke, jadi teman-teman, kita hobinya adalah mendorong-dorong. Kalau kalian mendorong orang untuk lebih berani, kalau Unsia mendorong kalian untuk lebih berani dalam mencapai keberhasilan yang lebih tinggi. Ya termasuk ini ya, lombanya karena didorong ya kata mereka ya. Terjebak jebakan yang membuat prestasi. Nah, ini sebenarnya ada cerita yang perlu kita lihat ya bahwa berjauhan dengan grup teknologi itu mereka punya semacam atmosfer akademik yang tinggi ya. Nah kan ini kelihatan gitu semangat akademiknya terbaca dari tadi cara mereka menyampaikan sesuatu, termasuk sorot mata teman-teman. Ini kan kelihatan tuh sorot matanya bahwa memang akademisi tulen. Jadi walaupun kuliahnya online, sepanjang masih ada semangat ya prestasi bisa sangat mudah diraih, begitu ya. Pak Riyad sama Bu Reger ya. Nah, teman-teman mungkin kita bicara dulu yuk tentang tips dan trik nih. Nah ini bukan prestasi yang kecil karena teman-teman sudah masuk di perempat final ya. Apa bahasanya quarter final? Ya. Quarter final lawannya negara luar. Kalian cuma punya waktu sedikit, ringkas sekali tapi bisa sampai ke sana. Tipsnya gimana nih dari Kak Joen dulu? Yang pertama gimana caranya bisa bangun tim yang bisa solid, dan yang kedua gimana caranya bisa ajak ya, kayaknya ajak yang mereka dalam menyampaikan pointer-pointer waktu lomba debat ya. Gimana Kak Joen? Untuk pertanyaan yang pertama,
harus digandeng. Gandeng. Jadi, Oh, truk aja gandengan, kok kamu enggak gitu ya. Itu kapan bro gandengan? Oh iya, waduh. Lupa live lagi, aduh. Jangan di-cut tolong. Aduh, Terus lanjut. Lanjut Joen, maaf. ya, terus didengar gitu, diajak gitu, ditanya pendapatnya, didengar gitu, di kayak pelukan Merangkul ya virtual bahasanya gitu. ya. Pelukan virtual, sandwich virtual hook gitu. Pelukan virtual boleh juga. Jadi merangkul secara virtual gitu mungkin ya. Kayaknya bisa Kak jadi Joen. topik skripsi tuh Kak Juan. Oh, tuh Kak Joen langsung lo topik skripsi kamu dapat. Motivasi secara virtual ya. Nah, lo mantap. Oke, terus untuk yang poin kedua, gimana caranya bisa menyampaikan gagasan dengan lugas pada saat perlombaan yang sepertinya membuat deg-degan. Gimana coba tipsnya? Pertama kita memposisikan diri kita kepada masyarakat. Jadi kita harus mendengarkan opini masyarakat dan menyuarakannya. Lalu kita juga harus latihan banyak ya. Jadi harus berpikir kritis, cepat gitu. Terus kita juga berlatih gimana cara menjelaskan sesuatu hal kepada orang sedetil mungkin supaya mereka bisa ngerti gitu. Kayak lawannya gitu. Karena kan apalagi nih beda lintas negara gitu. Iya. Tentunya semuanya harus detail gitu. Baik. Terima kasih Kak Joen. Mungkin Oke, mantap. Baik, terima kasih Kak Joen. Mungkin ini dari Kak Julia gimana? Sama untuk gimana caranya teman-teman nih membangun komunikasi antar tim yang solid dan terlihat kompak sekali. Terus yang kedua gimana caranya menyampaikan gagasan yang lugas dan mudah dipahami oleh ketika lomba debat itu terjadi. Gimana Kak Julia? Kalau yang pertama tadi Joan kan bilang digandengkan ya. Kalau aku diikat aja mereka. Aduh, wah ini lebih ekstrim lagi, diikat. Nggak bisa kemana-mana. Ikat jangan kemana-mana, harus sama-sama. Komitmen Jadi kalau mungkin misalnya Iya. Iya, semacam komitmen. Jadi misalnya salah satunya itu lagi drop, lagi ada yang nggak semangat, itu kita panas-panasin. Ayo kamu udah berjuang sejauh ini, masa kamu menyerah gitu. Komporin ya? Kompor-komporin. Mantap. Iya. Okay. Butuh gas nih, butuh gas. Waduh, butuh gas. Siap. Oke, selanjutnya bagaimana menyampaikan gagasan secara lugas ketika lomba? Tadi termasuk dalam parameter penilaian tuh. Gimana Kak Julia? Kalau yang kedua itu ya kalau saya pribadi disesuaikan bahasanya, pakai bahasa sederhana, yang penting mereka bisa tangkap gitu. Sama membangun relasi juga walaupun kita dalam kondisi debat. Baik, membangun relasi dalam kondisi debat. Wah, ini Pariat muridnya pandai-pandai ya mencari celah-celah seperti itu dalam situasi yang agak menegangkan sebenarnya. Bagaimana menjawab ya? Ya, bagus dong, berarti teman-teman ini punya ketangguhan walaupun dalam situasi yang rumit. Oke. Nah, ayo kita tanya pada yang diikat tadi. Kak Julia, ini ada Kak Vera. Kak Vera, gimana rasanya diikat oleh Kak Julia dan dirangkul oleh Kak Joen? Senang karena ya tadi awal itu sempet ngeluh ya Bu sama Ibu, sempet takut karena iya mereka berdua, aku satu, takutnya mereka aku ternyata pas masuk enggak gitu, nggak ada perbedaan antara mereka dan aku, jadi kayak satu keluarga yang benar-benar aku ngerasa ada di keluarga baru gitu bersama mereka. Bahkan setelah selesai debat pun mereka rajin kontak gitu, hal yang benar-benar di luar dugaan gitu, kayak sekedar nanya apa kabar, dan itu benar-benar kayak wow. Kerasa banget gitu. Wadidaw, mantap. Good. Jadi tetap ya terpelihara komunikasinya ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa terus bersama sampai lulus nanti. Kalau bisa setelah lulus bikin bisnis baru, keren kali ya. Iya kan? Atau kerja di perusahaan lain. Siapa tahu kan misalkan kira-kira lulusnya kapan nih? Tahun berapa nih?
2024 ya kalau mereka lulus. 2024. Ya siapa tahu kan 2024 ya 2005. Ya katakanlah 2 tahun setelah itu sudah pada berada di posisi tinggi. Ya kalau bisa sebelum lulus sudah bisa. Udah bisa ketemu siapa tahu ya Mas. Ya. Oh iya, sudah bisa saling bekerja sama. Kan keren juga tuh. Kalau di mana-mana misalnya perusahaan A yang megang siapa? Oh, IT Kak Joan gitu kan. IT-nya Kak Joan. Iya, Kak Julia IT-nya Vera gitu. Sudah punya jaringan. Jadi Unsia punya jaringan setelah lulus. Nah, oke, ini mungkin kita dengerin dulu ya pesan-pesan dari para kaprodi nih. Bagi teman-teman yang menyimak, ini kan prestasinya hebat sekali ya. Nah, ini apa pesannya dari Bu Nurhayati atau Bu Regar dulu deh? Pesannya gimana? Makasih ya Mas Riz. Saya pertama kali baru mengikuti lomba internasional ini di prodi kami gitu ya. Jadi kenapa enggak ditawarkan sama Mas Riyad, mau ikut nggak nih mahasiswanya, udah ditangkap aja deh gitu ya. Untuk prestasi dan pengalaman. Memang pertama kali itu Vera saya langsung cemplungin dan dia memang aduh Bu gimana, ternyata memang saya salut dengan Joen dan Julia yang merangkul Vera gitu ya. Mengikat juga ya? Mengikat dari luar biasa deh. Ya mungkin Vera memang mau nangis, mau apa gitu ya. Udah nggak apa-apa Vera, semangat ya Vera gitu. Dan saya lihat juga ternyata setelah sehari 2 hari mereka udah punya, kan ada grup ya, saya ada di grup itu, udah mulai bercanda, udah mulai ceng-cengan gitulah istilahnya. Waduh, ke si Vera karena Oke, baiklah. Ya itulah itu pengalaman dan saya berharap nanti ada pengalaman-pengalaman berikutnya yang nanti akan kita bisa share lagi dengan beda prodi karena memang harus beda prodi ini. Baik, menarik ya. Nah, dari Mas Bro, Pak Bro Riyad, gimana nih pesan-pesan untuk rekan-rekan yang juga turut menyimak podcast kita kali ini? Ya, untuk teman-teman mahasiswa, jadi kalau untuk event atau kegiatan kemahasiswaan seperti ini, apalagi yang memang buat meningkatkan prestasi akademik, ya walaupun memang nggak jadi juara, dan kalau jadi juara ya lebih bagus lagi sih, tapi ini bisa dijadikan sebuah pengalaman atau buat menambah kompetensi diri sendiri. Dan memang harusnya sih mahasiswa tidak asal kuliah aja, tapi ada kegiatan lain di luar juga gitu. Jadi bukan cuma dapat hard skill, soft skill itu termasuk. Kalau debat ini lebih banyak ke kemampuan komunikasi kan, sama menambah wawasan, dan harus memang berpikiran luas, harus tambah-tambah materi atau pengetahuan yang lainnya lagi. Contoh kalau misalkan di sini ini teman-teman dari informatika, tapi debatnya lomba akuntansi. Nah, karena ya tidak membatasi diri untuk hanya fokus dalam satu bidang gitu. Kalau kita bisa tahu di bidang lainnya, kenapa enggak? Jadi makin banyak yang kita ketahui ya, makin terbuka lebar, makin banyak peluang untuk sukses. Itu sih. Baik. Nah, ini kita sudah menyimak pesan-pesan dari Kaprodi, juga mendengarkan cerita dari 3 teman kita yang pengalamannya unik ya. Saya masih terpesona loh bahasa saya bahwa jarak itu bisa diatasi dengan teknologi. Ya, jadi sepanjang teknologi itu kita manfaatkan secara baik, sesuai dengan porsinya, maka ya hasilnya bisa capai prestasi-prestasi yang menggembirakan seperti ini. Dan bahkan ini dari 3 wilayah berbeda loh. Itu masih kalau kita flashback kayaknya nggak bisa deh cerita kayak begitu tuh ada di Unsia, di mana ya? Ini cuma di Unsia kayaknya. Baru di Unsia ya. Cerita begini berapa bulan sebelum kurang dari 2 minggu. Kurang dari 2 minggu persiapan. Sudah masuk di perempat final. Baik. Kayaknya kita sudah cukup untuk acara podcast kali ini. Terima kasih banyak kepada Kak Joen, kemudian Kak Julia dan Kak Vera atas kesediaannya untuk bergabung di dalam podcast Unsia kali ini. Kami sangat berharap ke depan persahabatan rekan-rekan bisa tetap terjalin, lebih banyak lagi prestasi-prestasi yang bisa diraih, baik secara tim ini ataupun rekan-rekan bisa kembangkan di tim lain ya. Jadi makin banyak makin bagus, jadi prestasinya makin besar dan akan mengharumkan nama Indonesia ya. Kalau internasional itu mengharumkan nama Indonesia langsung, nama bukan Indonesia, Unsia khususnya aja. Unsia dulu bro. Di Indonesia khususnya Unsia pasti, karena mereka tidak bisa lepas dari alma maternya saat ini kan, diikat bahasanya Julia. Baik, sekali lagi diucapkan terima kasih juga kepada Bu Nurhayati Siregar dan Pak Riyad sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti podcast. Kiranya cukup.
jangan lupa untuk rekan-rekan yang menyimak untuk subscribe Unsia TV Online, karena di situ informasi-informasi terkait Unsia juga akan kami sampaikan. Juga jangan lupa untuk menyaksikan kembali siaran pengenalan sistem akademik universitas untuk lebih memahami bagaimana sistem yang berlaku di Universitas Siber Asia. Baik, kali ini kita pamit dulu. Saya Mimin Rizky, semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Sekali lagi diucapkan terima kasih Bu Rega, Pak Ria, juga teman-teman, Kak Joel, Kak Julia, Kak Vera. Dadah, sampai ketemu lain waktu ya. Sampai ketemu di event selanjutnya. Siap. Bye.